Hai halo guys, jumpa lagi di Sakadaik Movie. Di film kali ini saya Baba akan menceritakan film The Vampire Assistant yang menceritakan dua sahabat yang sama-sama menjadi vampir. Seperti biasa, sebelum ke ceritanya, yuk intro dulu. Di awal cerita, diperlihatkan dua lelaki remaja yang bernama Steve dan Darren yang masih duduk di bangku sekolah. Steve dan Darren adalah sahabat akrab. Meskipun akrab, mereka berbeda. Darren seorang murid teladan yang selalu patuh dan menjadi siswa berprestasi yang selalu membanggakan orang tuanya. Sedangkan Steve adalah anak bangor yang selalu membuat marah para guru dan mereka pun mempunyai kecenderungan yang berbeda. Steve sangat terobsesi dengan vampire, sedangkan Darren terobsesi dengan laba-laba. Entah tak tahu sebabnya, itu seolah ada di darah mereka. Saat ketika mereka pulang sekolah, mereka menemukan selembaran kertas dengan sebuah pertunjukan sirkus, yang dimana pertunjukan tersebut akan menampilkan orang-orang yang terlahir aneh dan memiliki kemampuan yang tidak biasa. Dan saat siang sudah berganti malam, saking penasarannya, mereka pun pergi untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Setibanya mereka di acara sirkus tersebut, saat acara sudah dimulai, mereka langsung dipertunjukkan dengan menampilkan orang-orang aneh dan memiliki kemampuan yang tidak biasa. Pas pertunjukan terakhir, mereka disajikan dengan menampilkan pesulap yang membawa laba-laba yang diberi nama Okta. Laba-laba tersebut beracun dan sangat mematikan, namun indah, yang membuat Darren sangat terobsesi melihatnya, ingin memiliki dan memeliharanya. Ketika Darren sedang fokus mengamati laba-laba tersebut, Steve berbisik dan berkata kepada Darren bahwa pesulap tersebut adalah vampire, karena dia pernah melihat gambarnya di salah satu buku vampir koleksinya. Dan acara sirkus pun selesai. Ketika mereka hendak akan pulang, Darren melihat sebuah ruangan tempat penyimpannya laba-laba milik pesulap tadi. Ketika Darren masuk ke ruangan itu, Darren melihat kandang yang diselimuti dengan kain merah, yang di dalamnya Okta si laba-laba itu. Darren pun berniat dan mencuri laba-laba itu dari si pesulap untuk dipeliharanya. Sementara ketika si pesulapnya lagi ngobrol dengan temannya di sebuah ruangan, tiba-tiba Steve cecolonos masuk dan menghampiri si pesulap. Karena saking terobsesinya dengan vampire, Steve memintanya untuk menjadikannya dia vampire, karena dia yakin bahwa si pesulap adalah vampire. Menurut Steve, menjadi vampire tak menerima ancaman siapapun, dan mereka hidup dengan aturan sendiri. Ketika Steve memperlihatkan darahnya kepada si pesulap langsung terkejut dan mencicipi darahnya Steve, dan mengatakan, "Darahmu penuh kejahatan, kau tak pantas menjadi vampire." Pesulap pun menolak untuk menjadikannya Steve vampire. Ternyata benar apa yang dikatakan Steve, bahwa si pesulap adalah vampire yang bernama Creepsley. Ternyata Creepsley adalah vampir yang baik yang tak mau melukai orang-orang dan selalu membela kebenaran. Malam pun berganti siang. Saat di sekolah, Darren sedang membuka tasnya, dan ternyata di dalam tasnya, Darren membawa laba-laba itu yang berhasil ia curi. Tak lama kemudian, Steve datang mempergoki Darren yang sedang berbicara dengan tasnya itu. Karena curiga, Steve memaksa untuk membuka tasnya Darren. Setelah Steve membuka tasnya dan melihat apa yang Darren bawa, Steve kaget karena yang Darren bawa adalah laba-laba milik Creepsley, seorang vampire itu. Ketika saat Steve memegang kandang laba-laba itu, tanpa sengaja Steve menjatuhkan kandang itu dan laba-laba keluar kabur kalang kabut di antara kaki siswa-siswi yang baru keluar kelas. Steve yang merasa dendam atas penolakannya Creepsley untuk menjadikannya vampire, Steve berniat untuk menangkap dan membunuh laba-laba miliknya Creepsley itu. Saat Steve akan mencoba membunuhnya, tiba-tiba laba-laba itu malah nemplok di wajahnya Steve dan menyentotnya. Steve pun terjatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit mengalami koma. Setelah Darren melihat kejadian itu, Darren merasa sangat bersalah karena laba-laba yang telah ia bawa menjadikannya Steve sahabatnya koma.
Dengan rasa putus asa penuh penyesalan, Darren kembali ke sirkus untuk menemui Crisply, pemilik laba-laba itu, dan meminta pertolongannya untuk menyelamatkan Steve. Tiba-tiba Crisply datang muncul di belakang Steve. Dengan kaget, Darren pun langsung mengatakan bahwa sahabatnya Steve telah disentot Okta, laba-laba milikmu, dan dia ada di rumah sakit mengalami koma. Itu semua gara-garaku yang telah mencuri laba-laba itu darimu. Apa kau bisa membantuku untuk menyelamatkannya? Kata Darren. Crispy bisa saja membantunya, namun ada syaratnya. Karena Darren telah mencuri laba-laba dari Crispy, sebagai hukumannya Darren harus rela menjadi manusia setengah vampir dan menjadi asistennya Crispy. Darren pun dengan berat hati menyetujui permintaan Crispy itu, karena ia harus menyelamatkan nyawa sahabatnya. Mereka pun memulai ritualnya dengan cara menyalurkan darah Crispy kepada Darren melalui telapak tangannya. Karena kini Darren telah menjadi manusia setengah vampir dan telah menyetujui syarat dari Crispy dan Darren akhirnya pergi ke rumah sakit untuk mengobati Steve. Setibanya di rumah sakit, Crispy langsung mengobati Steve. Keesokan harinya, di sekolah Steve dikerumuni teman-temannya karena kini Steve telah sembuh. Tak lama kemudian Darren datang dan tak sengaja memegang papan bor. Dan ternyata papan bor itu sampai robek. Darren merasa aneh. Melihat hal itu, Steve dan teman-temannya pun terkejut. Seiring berjalannya waktu, Darren mulai mengalami perubahan dalam dirinya. Dan ia kini mulai menyukai daging mentah. Dia bahkan hampir saja memangsa adik perempuannya karena tergoda dengan darah dan denyut nadinya. Merasa sikap dirinya kini telah berubah, akhirnya dia menyadari kalau dia kini sudah berubah menjadi vampire. Darren pun termenung. Tiba-tiba Crispy datang menghampiri Darren untuk menjemputnya ke tempat alam yang baru. Kini Darren tidak bisa lagi tinggal di antara manusia karena dia bisa saja memangsa mereka tanpa sadar. Karena Darren tidak mau menyakiti orang-orang, Darren pun memutuskan untuk ikut pergi bersama Crispy ke tempat itu. Namun Darren tidak bisa pergi begitu saja. Darren harus mati terlebih dahulu sebelum ke tempat itu. Crispy lalu membantunya merencanakan aksi bunuh diri. Berpura-pura sehingga orang tuanya mengira Darren tewas mati dengan cara terjun dari lantai 2 rumahnya dan lehernya patah. Kini keluarga, teman-teman dan sahabatnya pun Steve berduka karena mereka kira Darren telah mati. Dan pada malamnya, Crispy datang membawa cangkul dan patromak untuk menggali makamnya Darren karena Crispy akan menghidupkannya kembali untuk dibawa ke tempat barunya. Setelah Crispy berhasil menggali dan menghidupkan Darren, tiba-tiba ada seseorang datang melesat menyerang Crispy. Dan ternyata dia musuh lamanya Crispy yang bernama Murloc. Seorang vampir jahat yang ingin menjadikan Darren sebagai salah satu kawanannya. Di situ mereka bertarung beradu kekuatan. Dan akhirnya Crispy berhasil lolos dari Murloc dan segera untuk membawa Darren ke tempat barunya. Sampailah mereka di tempat itu. Tempat itu bernama Circuit du Freak, tempatnya orang-orang aneh yang pernah Darren dan Steve lihat sewaktu di pertunjukan sirkus. Di situ Darren bertemu dengan seorang gadis yang bernama Rebecca, si gadis kera. Why? Do you have a problem with freaks? Sementara itu, Steve yang masih merasa kehilangan sahabatnya, tiba-tiba didatangi seseorang yang bernama Tini, pemimpin kelompok Murloc yang akan membujuk Steve untuk bergabung menjadi vampir jahat seperti mereka. Steve pun terbujuk rayu oleh Tini karena Steve sangat terobsesi dengan vampir dan selalu menginginkan dirinya menjadi manusia vampir. Sedangkan Darren sedang dilatih bela diri oleh Crispy supaya bisa menggunakan kekuatan vampirnya dengan baik dan benar. Karena Crispy mengatakan bahwa kedepannya akan terjadi sesuatu kepada dirinya.
Crispy juga mengatakan dan mengajari bahwa kekuatan Darren akan penuh setelah Darren meminum sedikit darah tanpa harus membunuh orang yang telah diminum darahnya. Sementara Steve dan Murloc mengunjungi rumah Pak Guru yang sering menghukum Steve. Namun apa yang dilakukan Steve kepada Pak Guru? Dan ternyata Steve membunuh Pak Guru. Dan memang kelompok Tini sudah mengubah Steve menjadi seorang vampir jahat. Setelah Steve dari rumah Pak Guru dan membunuhnya, Steve juga datang mengunjungi rumah keluarga Darren untuk menculiknya. Tak lama kemudian, Darren menemukan sepucuk surat untuknya, yang dimana isi surat itu untuk menyuruhnya Darren datang ke tempat pertunjukan sirkus untuk menjemput keluarganya jika ingin keluarganya selamat. Singkat cerita, Darren pun datang ke tempat sirkus itu dan bertemu Murloc. Darren diperlihatkan keluarganya yang telah terikat. Darren juga melihat Rebecca yang terikat yang mereka culik juga. Dan tiba-tiba Steve juga muncul. Darren heran kenapa Steve bisa bersama orang jahat seperti mereka. Lalu Steve memaksa Darren untuk membunuh Rebecca. Kalau tidak, ia akan membunuh seluruh anggota keluarganya. Tetapi Darren menolaknya. Dengan marah, Steve mendorong Darren hingga terpental. Pada saat genting, Crispy datang untuk menolong Darren dan harus berhadapan lagi dengan musuh lamanya, Murloc. Sementara Rebecca mencoba melepaskan ikatannya dengan ekor keranya dan berhasil lepas dan menghampiri Darren. Rebecca yang melihat Darren kesulitan dan kelemahan karena Darren belum meminum darah, Rebecca menawarkan sedikit darahnya dengan sukarela untuk dihisap, agar Darren punya kekuatan untuk membantu Crispy melawan Murloc dan Steve, karena Crispy tidak akan bisa menghadapi mereka sendirian. Dengan berat hati, Darren pun setuju. Sementara ketika Crispy mulai kalah dan akan dibunuh oleh Steve, Darren pun melesat muncul membantu Crispy. Sedangkan Crispy dengan cepat berhasil menusuk Murloc di jantungnya hingga Murloc tewas. Ketika Steve dan Darren berkelahi, tiba-tiba Tini datang dan menghentikan perkelahiannya. Karena menurut Tini, Steve belum siap untuk tempur dengan Darren. Dan Tini pun pergi membawa Steve. Crispy lalu menghipnotis keluarganya Darren agar bisa melupakan peristiwa itu dan membawa Rebecca kembali ke sirkuit Duplik bersama Darren. Akhirnya Darren dan Rebecca pun saling jatuh cinta. Dan Darren bisa menerima keadaannya dirinya yang memang adalah vampire dan bersedia beristirahat di dalam peti mati untuk beberapa waktu. Film pun selesai. Entah bagaimana film ini kelanjutannya, namun sampai saat ini belum ada kabar. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di rangkuman alur cerita film selanjutnya. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.